Jembatan gantung terpanjang di dunia menghubungkan dua benua sekaligus. Bagaimana manusia membuatnya? Masalahnya, jembatan ini harus dibangun di atas jalur pelayaran internasional. Kalau jembatan ini memakai banyak pilar, kapal-kapal raksasa tidak akan bisa lewat. Karena itu mereka memilih satu bentang sepanjang lebih dari 2 km. Bentang sepanjang itu hanya mungkin ditopang oleh sistem kabel. Tapi keputusan itu punya konsekuensi. Semakin panjang bentangnya, semakin besar tarikan kabelnya. Agar kapal tetap bisa lewat di bawahnya, mereka harus membangun dua menara setinggi lebih dari 300 meter. Hampir 2 kali tinggi Menara Eiffel. Tapi menara setinggi itu membutuhkan fondasi raksasa. Membangunnya langsung di tengah laut jelas mustahil. Karena itu dua kaisen raksasa seberat hampir 66.000 ton dibuat di darat. Kolam pembuatannya kemudian sengaja dibanjiri hingga seluruh struktur mengapung. Kapal-kapal tunda menariknya menuju lokasi jembatan. Begitu tiba di lokasi, kaisen diisi air sedikit demi sedikit hingga tenggelam tepat di titik yang sudah dihitung. Barulah kedua menara bisa mulai dibangun di atasnya. Tapi jembatan ini masih belum punya kabel. Bagaimana memasang kabel sepanjang lebih dari 2 km? Mustahil mengangkat kabel ribuan ton sekaligus. Karena itu semuanya dimulai dari seutas pilot rope. Salah satu ujungnya dinaikkan ke puncak menara, sementara ujung lainnya ditarik kapal tunda menuju menara di seberang. Begitu jalur pertama berhasil dibuat, mereka mulai membangun catwalk yang menggantung tinggi di atas laut. Catwalk inilah yang menjadi jalur pemasangan kabel utama. Dari sinilah ribuan kawat baja dipasang bandel demi bandel hingga akhirnya berubah menjadi 2 kabel baja raksasa. Tapi masih ada satu musuh yang tidak terlihat, angin. Pada tahun 1940, Tacoma Narrows Bridge runtuh hanya karena getaran yang dipicu angin. Kesalahan itu tidak boleh terulang. Karena itu dek jembatan dibuat dengan 2 box girder yang dipisahkan celah di bagian tengah. Saat angin menerpa, udara mengalir melewati celah tersebut, bukan menghantam seluruh permukaan dek. Satu persatu segmen dek baja berbobot ratusan ton digantungkan ke kabel utama hingga akhirnya seluruh bentang jembatan tersambung. Tapi sebelum dibuka untuk umum, setiap jembatan harus lebih dulu melewati uji beban. Kendaraan berat ditempatkan di atas dek, sementara ratusan sensor mengukur apakah struktur bekerja sesuai perhitungan. Barulah jembatan dinyatakan aman. Perjalanan yang sebelumnya harus menunggu feri berjam-jam kini hanya membutuhkan sekitar 6 menit.